adalah salah satu lakon wayang yang dipagelarkan wayang ukur. Lakon ini ditulis sang maestro Sigit Sukasman 4 Juli 1994. Berbeda dengan lakon Sumantri Ngenger dalam pewayangan klasik, yang Sukrasono dibunuh sendiri oleh kakaknya Sumantri, dalam wayang ukur Sukrasono justru mokso setelah berhasil membantu Sumantri memindahkan Taman Sriwedari di samping istana Maespati. Dikisahkan pada sebuah negara bagian Maespati, Magodo tengah berkecamuk perang melawan Negoro Widarbo dengan rajanya yang serakah, Prabu Darmawaseso. Bantuan dari Maespati telah diturunkan, tetapi selalu mengalami kekalahan. Di tengah kekacauan itu, Dewi Citrawati terpaksa bersumpah, barang siapa yang mampu mengenyahkan serangan Prabu Darmawaseso, dialah yang berhak mempersutingku. Tapi perang terus berjalan. Sementara itu di sebuah pertapaan Jatisrono, seorang resi terus melakukan topo broto, Resi Swandagni. Di tengah pertapaannya, Sumantri, seorang remaja yang tampan tiada terkira, datang bermaksud menjadi murid sang resi. Resi Swandagni meminta syarat agar membawa idaman hati untuk menemani hidupnya di hutan. Sumantri setuju. Dibawanya Sukrosono, anak bajang berkepala besar dan buruk rupa bagai raksasa. Kakinya lumpuh membuatnya tak bisa berjalan. Sumantri, kenapa bukan gadis jelita yang kau ajak kemari? Ampun Eyang Resi, ketahanan hidup Eyang Resi lah yang sangat mengesankan hamba. Karena itulah hamba membawa Sukrosono, dengan harapan Eyang bisa membebaskan dari segala cacat yang memenuhi tubuh dan jiwanya. Baru kali ini sang resi menemukan pemuda tampan yang bercita-cita wadat. Sang resi bersedia membimbing Sumantri, tapi tak sanggup menyembuhkan Sukrosono. Karena itulah, sang resi meminta Sumantri mengembalikan Sukrosono ke asalnya. Permintaan itu ditolak Sumantri. Lalu pergilah Sumantri menggendong Sukrosono ke belantara hutan. Berbulan-bulan keduanya hidup di tengah hutan. Keadaannya memprihatinkan. Rintangan semakin terjal. Para jin dan raksasa bertubi-tubi mengeroyok Sumantri. Di tengah perkelahian itu, dewa turun memberi Cokro Baskoro, pusaka yang bisa membunuh siapa saja kecuali dewa. Dengan Cokro Baskoro, para raksasa binasa. Sumantri kebingungan. Temuilah Resi Swandagni Sukmantri, perintah sang dewa. Segeralah Sumantri menghadap kembali Resi Swandagni. Kau membawanya, Sumantri. Wangsit yang kuterima nyata, Sumantri. Kau dianggap layak berdampingan dengan pusaka sakti kedewataan. Ini berarti kau harus tunduk pada perintah dewa. Tugas yang kau pikul berat. Kau senopati. Sekarang tugasmu bukan hanya menyembuhkan Sukrosono, tetapi juga menyelamatkan jutaan jiwa. Tinggalkan Sukrosono. Aku yang akan mengurusnya. Untuk memperkuat sifat kandelmu, Sumantri, terimalah cupu ini. Bergeraklah Sumantri ke negeri Maespati. Menyebut Resi Swandagni, Prabu Harjuno Sosrobau, menobatkan Sumantri sebagai senopati dengan tugas utama mengundurkan musuh yang menyerang negeri Magodo dan memboyong Dewi Citrawati, tunangan Prabu Harjuno. Di Magodo, perang terus berkecamuk.
kedatangan Sumantri membalik keadaan. Prabu Darmawaseso kalah. Terhindarlah kerajaan itu dari malapetaka yang berkepanjangan. Di negeri Magodo, Sumantri menyampaikan perintah Prabu Harjuno Sosrobahu untuk memboyong Dewi Citrawati. Permintaan itu disetujui Prabu Citronggodi. Berangkatlah Sumantri, Dewi Citrawati, dan rombongan menuju Maespati. Diiringi Punakawan yang terus saja berdendang dan tertawa. Sebentar, Raden. Kita berhenti bareng sejenak dulu. Raden Sumantri, sebenarnya aku tidak habis pikir betapa rendahnya pandangan pria terhadap wanita. Jika aku yang putri Raja Agung masih mendapatkan perlakuan yang kurang manusiawi, bagaimana dari kalangan rakyat biasa? Ketahuilah Sumantri, sebetulnya aku belumlah resmi dipertunangkan dengan Sang Prabu Harjuno Sosrobahu. Sang Prabu memang melamarku, tapi aku belum menyanggupinya. Karena mendadak serangan besar-besaran dari negeri Widarto. Sumantri, aku telah terlanjur bersumpah bahwa aku akan berserah diri kepada siapapun yang berhasil membebaskan negeri Magodo dari cengkraman Prabu Darmawaseso. Karena itu, hanya kepada Radenlah hamba harus berserah diri. Mengapa Paduka tidak mengatakan kepada Ayahanda sebelum berangkat? Romo Prabu masih berpegang erat pada adat lama. Citrawati mendekati Sumantri, tapi Sumantri mundur menghindar. Mengetahui Sumantri menghindari, Dewi Citrawati berniat bunuh diri. Namun Sumantri mencegahnya. Lalu keduanya menjalin kasih. Sumantri memberikan sepucuk surat kepada Petruk untuk diberikan kepada Prabu Harjuno. Surat itu akhirnya sampai ke istana Maespati. Patih Kertonadi atas perintah Prabu Harjuno Sosrobahu membacakannya. Ampun Sang Prabu. Kemenangan besar Sang Prabu. Ya telah diraih oleh Sumantri. Tetapi kesalahan yang telah diperbuatnya tidak kalah besar. Sumantri menuruti permintaan Dewi Citrawati yang sudah terlanjur bersumpah hanya untuk menyerahkan diri pada yang berhasil membebaskannya. Duh Gusti, ini adalah hinaan terburuk, melecehkan kewibawaan Sang Prabu. Kita harus menghukum yang bermoral bejat itu. Tetapi jangan kau lupa Kakang Patih. Menentukan pilihan hati adalah hak asasi manusia yang paling hakiki dan harus sangat dihargai. Tetapi bukankah Paduka, junjungan milik rakyat yang masih sangat kuat menghormati adat? Apapun yang diinginkan Sang Prabu, tidak boleh ada yang menghalangi. Sumantri harus mati, Sang Prabu. Maka diputuskan hukuman untuk Sumantri. Alun-alun akan menjadi tempat penghukuman. Dan Prabu Harjuna sendiri yang akan melakukannya. Aku sengaja memilih alun-alun ini untuk menemuinya. Agar rakyat yang mengelilingi tidak mendengar percakapan kita. Sumantri, andai kau minta secara pribadi padaku, Dewi Citrawati tentu akan kuberikan. Sekaligus sebagai tanda terima kasihku. Sayangnya, gara-gara suratmu, persoalan yang sebetulnya pribadi ini berubah menjadi urusan kenegaraan yang berat. Rakyat menuntut kau dihukum berat, Sumantri. Ampun Sang Prabu. Sebetulnya, tuntutan rakyat yang mewujudkan itulah yang hamba harapkan. Apa maksudmu, Sumantri? Hamba tidak menaruh hati pada Dewi Citrawati. Kepura-puraan hamba hanyalah cara agar hamba dapat mengantarkan Dewi Citrawati dalam keadaan hidup. Sehingga Sang Prabu akan berhasil menyuntingnya setelah riwayat hamba habis dikeroyok massa.
Oh, sungguh luhur dedikasimu Sumantri. Hatimu putih bersih, jauh dari pamrih. Aku akan berusaha keras agar rakyat bisa memaafkanmu, asal kau menurutkan apapun yang kuperintahkan. Sumantri, bunuhlah aku dengan pusaka saktimu. Perkelahian terjadi. Prabu Herjuno menghajar Sumantri. Tapi Sumantri terus mundur, tidak melawan. Ia justru mendekat untuk menyembah sang Prabu. Sumantri terus terpelanting. Di saat itulah Resi Swandagni hadir, meminta Sumantri melepaskan pusaka saktinya. Prabu Herjuno berdiri tegak, gemetar dan mengutuk. Oh Sumantri, ternyata akulah yang bersalah. Kau yang seharusnya ku beri hadiah, justru ku fitnah. Ampuni aku Sumantri, kembalikan aku ke wujud semula. Ampun Sang Prabu, hambalah yang sebenarnya bersalah. Karena tiba-tiba hamba menurutkan isyarat yang diberikan Eyang Resi Swandagni. Sang Prabu tidak sirna terkena Cokro Baskoro. Berarti Sang Prabu adalah dewa. Sumantri, apapun anggapanmu, aku berterima kasih padamu. Karena akhirnya kau menurutkan kehendakku. Ketahuilah pula Sumantri, aku mengubah diriku menjadi raksasa besar yang terbakar itu hanyalah sekedar mengelabui mata rakyat yang melihat dari kejauhan Sumantri. Perkelahian berakhir. Namun Patih Kertonadi tampaknya belum puas menghukum Sumantri. Sang Patih terus mendesak Prabu Harjuno agar memberikan hukuman pada Sumantri, agar rakyat tenang. Maka diujilah lagi Sumantri oleh Prabu Harjuno. Sumantri harus memindahkan Taman Sriwedari ke samping negeri Mahespati. Ujian yang tak kalah berat, tapi Sumantri bergegas. Dalam perjalanan melewati hutan, semua rakyat, semua orang mengutuk Sumantri, kecuali Wiku, Resi, dan Sang Prabu sendiri. Tak disadari perjalanan Sumantri sampai di gubung Resi Swandagni. Sukrosono dalam keadaan semedi. Sumantri menggugahnya. Aduh, Kakang Adi. Bagus benar pakaianmu, Kakang. Tapi, mengapa kamu murung, Kakang? Sukrosono, berkat pusaka sakti Cokro Baskoro, aku dinobatkan sebagai Senopati. Tetapi, demi menghindari tindakan bunuh diri Dewi Citrawati yang mendambakan hak asasi, aku terpaksa pura-pura menerima kasihnya. Gantinya aku pertaruhkan jiwa ragaku. Rakyat akan membunuhku, tapi Sang Prabu keberatan. Sang Prabulah pembela hak asasi manusia. Kini sebagai ganti aku dihukum mati, aku harus mengangkat Taman Sriwedari di Kayangan Muntoro Segoro ke dekat taman di Istana Mahespati. Waduh. Itu tugas mustahil, Kakang. Kakang Adi, tetapi bolehkah aku ikut mendoakannya, Kakang Adi? Sumantri mengiyakan. Lalu Sukrosono bersemadi. Melihat Sukrosono kusuk bersemadi, Sumantri tersenyum. Dalam hati ia meremehkan kemampuan Sukrosono. Jangankan mengangkat Taman Sriwedari, mengangkat tubuh sendiri saja susah. Melihat itu para dewa yang sejak lama menemui kesulitan menggeser adat yang terlalu mengikat, menggunakan kesempatan untuk membuat kejutan. Diciptakanlah bayangan bahwa Taman Sriwedari nampak betul-betul pindah. Sukrosono, bangunlah. Taman betul-betul terangkat berkat jerih payahmu. Aduh, Kakang.
Ini tidak mungkin hasil tafakurku. Aku memang sudah belajar olah batin dari Eyang Resi Swandagni sebelum dia mukswa. Tetapi paling banter hanya berbicara dengan dewa. Apa yang kau alami tidak banyak berbeda dengan yang ku alami sewaktu menerima pusaka sakti Cokro Baskoro. Sehingga pindahnya Taman Sriwedari ini akan menganggap sebagai hasil jerih payahmu. Ketahuilah, Sukrosono, sebetulnya yang harus mengangkat taman itu aku sendiri, tidak boleh diwakilkan. Oh, itu rombongan Sang Prabu mendekati kita. Apa yang harus kulakukan? Kakang Hati. Ternyata kau itu lebih tolol dari aku ya Kakang. Dewa hanya mengharapkan pengertian kita Kakang, tidak lebih. Kenapa kau sangat takut? Kalau keadaanku penuh luka dan celah ini perlu penanganan banyak perawat, maka jiwa ragamu harus diruat Kakang, dibersihkan Kakang Hati. Kakang, merak itu adalah burung terindah dan besar di dunia. Kata merak artinya mendekat, maka dekatilah masalah. Karena itu cara terbaik menyelesaikannya Kakang Hati. Secepat kilat Sumantri mendekati Sang Prabu Harjuno. Di saat yang sama, Patih Kertonadi mendekati Taman Sriwedari. Ia melihat Sukrosono yang tiba-tiba menghilang, moksa. Melihat Taman Sriwedari itu hanya bayangan, Sang Patih kembali bersikeras menghukum Sumantri. Kakang Patih, rupanya tinggal kau sendiri yang belum dapat membedakan hasil karya titah dengan yang menitahkan. Sumantri mendapat pertolongan sepenuhnya dari Hyuang Maha Agung. Itu artinya ia berada di pihak yang benar. Karenanya rakyat sekarang berada di pihaknya. Kakang dan rakyat Gumaespati, kalau ada lagi perintah mustahil, maka yang harus dicurigai adalah yang menyuruh. Karenanya jangan kaget Kakang Patih. Kedudukanmu terpaksa ku copot, Sumantri yang pantas menggantinya.